Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat Jamaah dimanapun berada, jangan lupa ikuti terus channel dakwah Ustaz Abdul Somad. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Nama-nama tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Al-Noh. Semua sudah. Ada satu yang belum disebutkan beliau, Pak Fauzan. Beliau ini sengaja tak disebutkan karena beliau CEO yang menyamar. Nyamar jadi polisi. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Kitab yang dibacakan Habib Muhammad Haidar bin Syahab yang terakhir tadi, kitab Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal 505. Mudah ingatnya, 505. Kitab yang biasa kita baca subuh Rabu, Riyadhus Shalihin, dibaca juga oleh Ustadz Zul Ikrami. Nama kitabnya Al-Azkar, itu ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggalnya 676. Jadi antara Imam Al-Ghazali dengan Imam Nawawi lebih kurang 100 sekian tahun, 1 abad setengah. Jadi yang tua Imam Al-Ghazali, di bawah itu Imam Nawawi. Setelah itu yang selalu membahas hukum maulid ini namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang tafsirnya kita baca subuh. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ingat tahun meninggalnya berapa? 911. Kenapa mudah ngingatnya? Emergensi ambulan 911. Maulid yang kita baca malam ini baru sekali ini dibacakan Habib di tempat kita, ditulis oleh Imam namanya Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Az-Zabidi. Zabid dari Yaman, atau maulidnya dikenal dengan nama Maulid Ad-Dibai atau Ad-Daibai. Meninggalnya tahun, mudah ingatnya, 944. Kalau Imam Suyuti 911. Kalau ini 944. Kenapa saya sebutkan tahun ini? Supaya kita punya gambaran bahwa ulama-ulama ini bukan sezaman. Mereka pun hidupnya jaraknya jauh-jauh. Dari Imam Al-Ghazali ke Imam Ad-Daibai ini 400 tahun, bukan dekat. Jadi kita mengenal ulama-ulama kita zaman dulu, dan di majelis inilah kita membaca karya mereka. Mudah-mudahan mengalir amal jariahnya untuk mereka semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa yang dibacakan Habib tadi? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kenapa mesti pakai lagu? Kenapa nggak usah dibaca, tak usah pakai lagu? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Karena memang kecenderungan manusia suka pada irama-irama. Di Riau ini masyarakat Melayu pakai lagu apa tidak? Jangankan berselawat ke Nabi, protokol memanggil pejabat pun pakai lagu. Bapak Bupati kan pakai lagu. Bisa tak lagu Melayu itu dimasukkan ke selawat? Bisa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Tapi kalau kita buat begitu, aneh telinga orang. Tidak boleh membuat yang aneh-aneh sehingga menimbulkan
fitnah. Jadi maulid tetap aja pakai itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Tapi orang Jawa dimasukkannya lagu Jawa ke dalam sholawat itu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah. Itu tidak pernah saya dengar di Mesir, entah Ustaz Ahmad pernah dengar. Di Maroko pun tak pernah saya dengar, di Sudan pun tak pernah saya dengar. Entah Ustaz Izul Ikromi pernah, tak benar. Ternyata Salatullah itu bukan lagu Arab, itu dari lagu lir ilir ilir tandore sumilir ta ijo royo royo, lagu Jawa. Jadi kalau lagu Jawa bisa masuk ke sholawat, lagu Batak juga bisa. Apa beda Jawa sama Batak? Sama-sama Nusantara. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Bisa gak? Sinanggar tulung tulung. Mana tahu nanti ada yang berdakwah ke Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara. Jadi maksud saya, kita berpikirlah rasional bahwa semua di dunia ini punya selera untuk melantunkan sesuatu. Tidak pernah ada ibu-ibu yang mendiamkan anaknya tidak pakai nyanyian. Orang Melayu pakai lagu dodoi si dodoi ala sayang. Ada ibu kalian waktu mendiam, diam, itulah ibu cikik kamu mati pun. Maulid itu isinya 5, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kalau dalam maulid itu ada 5, datang. Tapi kalau tak ada yang 5 ini, isinya macam-macam. Yang pertama isinya baca Quran. Ada baca Quran? Yang kedua isinya sholawat. Ada sholawat? Dari tadi itulah sholawat tak berhenti-berhenti, tak terhitung tahu berapa ribu sholawat sudah kita baca. Yang ketiga isinya adalah sirah, sejarah Nabi. Nah, itu yang dibacakan Habib tadi, bagaimana cara Nabi makan anggur, bagaimana Nabi makanan yang tak dia suka, apa yang dia suka. Itu sepotong sebagian dari sirah, sejarah. Yang keempat ada makan. Itu disebutkan Imam Suyuti. Udah makan? Belum. Yang belum dapat nasi angkat tangan. Tahun lalu 1000 dari pondok, 1000 dari Ustaz Alno, 2000. Tahun ini 1000 kiriman Pak Ahmad Muzani, 1000 dari Jenderal, 2000 dari Jenderal Herimen. Beliau tak datang karena ada menteri. Beliau titip salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi makin lama makin banyak. Tahun lalu 2000, tahun ini 3000, tahun 64 tak tahu. Mudah-mudahan diturunkan Allah keberkahan. Yang terakhir, yang kelima, itu nanti terakhir nanti. Puncak dari maulid bukan tausiahnya. Puncak dari maulid adalah doa. Nanti Habib kita minta membacakan doa maulid di ujung yang diambil dari syair-syair. Itu tadi dibaca terus, kemudian ya Rabbi balighul wasilah. Kita kalau meminta kepada Allah itu jangan langsung-langsung, tapi kita mesti wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, maka bertawassullah. Tidak ada tawassul yang paling mujarab, paling manjur melebihi tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibacakan tadi. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah, berikanlah wasilah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan wasilah dia itulah
kami nanti mendapatkan pertolonganmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah itu macam mana Pak Ustaz? Misalnya Bapak Ibu ada urusan ke Pak Kapolres Kampar, Bapak Bobi Putra Sebayang. Assalamualaikum Pak Bobi. Waalaikumsalam. Kami ada yang mau diurus ini. Ya insya Allah besok, kata Pak Bobi. Kami ini dari jamaah Ustaz Somad. Oh iya bisa sekarang. Ini misal. Itu namanya berwasilah. Nah, karena beberapa orang, itulah saya kurang mau saya dipoto dengan Pak Bobi ini, fotonya di share. Karena begitu ditengok orang, ini dekat dia nih sama Pak Bobi, ini bisa jadikan wasilah ini. Wasilah. Jadi wasilah itu menyebutkan orang yang disayang Allah sehingga cepat pertolongan Allah itu turun ke kita. Itu tadi hanya sebagai sampel contoh saja. Nah, saya udah agak ada jarak dengan Pak Bobi ini. Yang betul-betul dekat dengan dia, yang sama bajunya, inilah Pak Riki, Ustaz Riki. Nah, jadi yang menyerang-nyerang Ustaz Riki ini hati-hatilah. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan. Saya tak jelaskan semua syair, saya hanya baca sepotong-sepotong. Cuma tadi iramanya nih, yang bawah itu munsyid. Ya Rasul, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'as syani wad daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ustaz kami nggak pernah pakai gitu, suara dia tak bagus. Simpel aja. Kalau bagus pasti ditesnya kan. Ustaz ya, tadi waktu kita mau selawat itu kenapa disebutnya ada judi-judinya Pak Ustaz? Jadi bunyinya ini begini. Ya Rasulullah, salamun alaik. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah mengapa kita sebut salamun 'alaihi. Ya Rasulullah, salamun 'alaihi. Ya rafi'as sya'ni wad daraji. Orang yang paling tinggi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul semua nabi-nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, yang jadi imam waktu di Masjidil Aqsa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibaca sebelum azan. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Terus apa lanjutnya? Niltama wa taqaddamta lis salati fa shalla. Wa taqaddamta, engkau maju, lis salati, untuk memimpin salat, fa shalla kullu man fis sama, maka semua yang ada di langit ikut sholat bersamaan. Wa antal imam. Masih ada dengar gitu? Masih. Soalnya ada mahasiswa di UIN waktu saya ngajar dulu, kata dia, saya tak boleh lagi menghidupkan itu Pak Ustadz. Kenapa? Karena kalau saya hidupkan, saya dipecat RT dari musola. Saya bilang tak usah lah, kau belum tamat, nanti diusirnya payah. Rupanya RT-nya Salafi. Tak boleh. Padahal itu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apalah saya sebelum azan tuh baca tarhim dan innallaha wa malaikatahu. Innallaha wa malaikatahu, supaya nanti waktu menyebut nama Nabi jamaah berselawat.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jamaah harus selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammad. Gimana lah saya ngasih tahu jamaah biar supaya mereka berselawat Pak Ustaz? Saya tarhim tak boleh, innallaha wa malaikatahu tak boleh. Gimana lah Pak Ustaz? Oh caranya gini, saya bilang. Nanti sebelum azan kau ambil mikrofon, kau bilang, ladies and gentlemen, when I say asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, please say together. Nah, nanti insya Allah dia tak marah itu. Kenapa? Karena dia pun tak paham artinya. Jadi sebetulnya itu adalah bukan menambah-nambah azan, tapi mengingatkan jamaah. Itu perlu kita jelaskan ini. Lalu kemudian atfatan ya jiratal alami, atfatan, pandanglah kami dengan penuh kelembutan, ya jiratal alami, jira dekat, alami bukit yang tinggi. Kalau ada musuh dari sana, kita ditolong oleh tembok benteng yang tinggi. Kalau datang tsunami, na'udzubillah, bersembunyilah di balik bukit karena akan selamat. Maka kita insya Allah selamat kalau kita berlindung di balik bukit, dan bukit yang tinggi itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan dia melindungi kita karena cinta kita kepadanya insya Allah. Ya uhailal judi wal karami, wahai engkau pemilik al-judi, dermawan. Jud itu artinya dermawan, bukan main judi. Orang yang dermawan. Siapa yang orang paling dermawan? Tidak meninggalkan apa-apa. Nahnu ma'asyrul anbiya, kami nabi-nabi, la nurithu, tidak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah, semua yang kami tinggalkan sebagai sedekah. Dialah orang yang paling dermawan, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu jiranun, apa ini tak nampak pula? Bilal harami, kami ini jiran. Di mana? Dekat dengan dia pemilik haram. Di sini maksudnya adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Tanah haram, tanah yang mulia. Tanah haram itu dua, tanah haram Makkah mulia, tanah haram Madinah. Tanah yang mulia, tanah haram. Masjid yang mulia, masjid haram. Jadi haram itu diambil dari kata hurmatun, bulan haram, bulan mulia. Tanah haram, tanah mulia. Masjidil haram, masjid mulia. Khamar haram, khamar mulia. Maksudnya kalau diminum hilang kemuliaan kita. Itu maksudnya. Ustaz ya, Masjidil Haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Sabu-sabu haram. Tahu saya tanya itu Bani Israel. Kalau dipakai hilang kemuliaan kita. Begitu memahaminya. Nah, kita ini berdekat dengan orang yang dekat dengan kemuliaan, yang lahir di tanah Arab, besar di tanah Arab, memuliakan tanah Arab. Dia lagi-lagi adalah semua syair-syair ini pujian kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kemudian tadi dibacakan hadis, dibacakan ayat, lalu kemudian dibacakan beberapa syair. Setelah itu kita pun mahallul qiyam. Qiyam artinya berdiri. Untuk apa berdiri-berdiri bersolawat? Gak usah berdiri-berdiri. Oh, berani ya sama Ustaz Al-Nof ya. Ustaz Al-Nof bilang kepada semua jamaah harap berdiri, kita mahallul qiyam. Gak usah berdiri-berdiri. Tiba-tiba yang lantang bilang gak usah berdiri-berdiri itu tiba-tiba diundang ke istana atau ke kantor gubernur atau ke kantor wali kota atau kantor bupati. Tiba-tiba protokol bilang kepada seluruh hadirin diharap berdiri
karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kira-kira berani tak dia bilang? Jangan berdiri. Kenapa waktu maulid lantang kali mulutnya? Kenapa waktu lagu kebangsaan Indonesia Raya tak berani dia bilang orang larang berdiri? Ibnu Tahman, ahli hadis, dia agak kurang enak badan. Dia sedang duduk-duduk. Tapi begitu lewat ulama besar, dia langsung tegak berdiri. Kenapa? Memuliakan ulama, al-ulama warasatul anbiya. Kalau ulama saja lewat dimuliakan dengan berdiri, apalagi memuliakan sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Kalau lagu kebangsaan Indonesia Raya saja kita berdiri, Indonesia. Kalau ada yang duduk, 3 kemungkinan. Yang pertama, tua. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, gilo. Maka dia dimaklumkan. Tapi kalau sehat walafiat, pasti dia akan tegak berdiri sebagai penghormatan kepada kebangsaan. Ada yang lebih hebat daripada kebangsaan. Kenapa? Karena dia tidak hanya di dunia, tapi dia menyelamatkan kita nanti di akhirat ketika tak ada tempat minta tolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung lari, wa ummihi, ibu, wa abi, ayah, wa sahibatihi, istri lari, suami lari dari istri, wa bani, anak-anak. Kenapa kita semuanya tak ada yang bisa menolong? Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena semuanya sibuk menolong, memikirkan dirinya masing-masing. Tak peduli lagi. Jangankan di akhirat nanti, sampai ke airport mau ngambil koper, saya berdirilah menengok orang Pekanbaru di airport. Dekat begini, haram saya disapanya. Dia sibuklah ngurus koper. Udahlah dapat kopernya, baru dia, Ustaz, katanya, aku dari tadi menengok kau. Itu baru di airport, itu udah lupa sama kita. Baru ngurus koper itu, belum lagi mengurus catatan amal. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Jamaah yang ngaji sama kita, yang sama dengan kita, yang maulid dengan kita, lupa, baru hanya ngurus koper. Macam mana nanti mengurus di akhirat? Lupa pada itu. Nah, jadi tentang masalah ngurus diri masing-masing, yang paling setia ikut mengurus kita nanti tak lain tak bukan adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pun berdiri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu isinya salawat dan salam. Asraqal badru alaina, terbit bulan purnama di atas kami. Fakhtafat minhul buduru, kalau sudah terbit bulan purnama, maka bintang gemintang tak lagi ada bercahaya. Kalau sudah datang lampu yang terang benderang, maka lampu 5 watt tak lagi ada maknanya. Kita ini nampak bercahaya, itu karena tak ada Nabi Muhammad. Kalau sudah ada datang Nabi Muhammad SAW, fahtafat minhul budur. Mithla husni kama ra'aina, sebagaimana cantik indahnya bulan purnama, mithla husni, begitu jugalah keindahan engkau. Ma ra'aina qattu, kami tak pernah menengok, sama sekali tak pernah kami tengok. Ya wajah sururi, surur bahagia, syurur jelek. Ya wajah sururi, wahai engkau yang wajahnya bahagia. Sahabat yang susah hati, belum menengok, belum Nabi bercakap, baru menengok Nabi, hilang susah hati.
Maka kita pun juga disuruh berjumpa orang, antal akhaka biwajhin talqin. Kalau jumpa dengan orang wajahnya cerah. Ada manusia ini banyak masalah, maka mukanya kusut. Saking kusutnya dia, kita yang menengok dia pun ikut kusut. Nah, itu udah di atas kusut itu dah. Kalau bahasa Melayunya namanya kusut masainan. Nah, jadi Nabi itu wajahnya cerah. Tapi Ustadz nih kami tengok rambutnya pula kusut. Ini nanti mau dipotong tanggal 20. Udah banyak yang komen di Instagram. Kapan potong? Potong lama. Haters, fake account. Tak ada lagi kerja dia selain menengok di IG kita. Anta Samsunnya cuma lagi ramai. Anta Syamsun anta badrun. Kalau siang engkaulah Samsun, matahari. Padahal pujian untuk Nabi ini bagus. Begitu sampai ke Indonesia jadi tak bagus. Samsul. Samsul Pak. Anta nurun fauqa nuri. Terang cahaya ma'ad az-zahra itu terang lagi lampu ini. Terang lampu ini ada yang lebih terang lagi. Itulah dia nurun ala nur. Kalau di bulan puasa di Mesir selalu dilantunkan itu di TV. Ya nur ala nur, ij'al fi albi nur, ij'al fi sam'i nur, ij'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikanlah di hati kami cahaya, jadikanlah di telinga kami cahaya. Itu adalah doa Nabi waktu sholat tahajud. Itu dibaca santri subuh. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura. Berikan aku cahaya. Kita malam ini bisa menengok ini karena mata atau karena cahaya? Siapa yang bilang karena mata, nanti datang kemari jam 2, buka mata lebar-lebar. Tak nampak, kenapa? Mati lampu. Kita menengok bukan karena mata, tapi kita menengok karena cahaya. Maka cahaya itulah yang kita minta dari Nabi, supaya kita bisa menengok mana yang hak, mana yang batil, mana yang bengkok, mana yang lurus. Itulah isinya dari yang selawat-selawat yang kita baca tadi. Yang paham alhamdulillah, yang tak paham insya Allah astagfirullah kata Habib. Nah, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati kita insya Allah. Anta iksi huwa ghali, ini cuma lagi. Anta iksi wa ghali. Anta, engkau ya Rasulullah, iksir. Iksir itu artinya emas asli 24 karat yang tak ada campuran sama sekali. Ghali, mahal, karena memang harga emas sedang naik. Engkau emas yang murni dan engkau mahal. Saking harga emas ini mahal, akhirnya sungai-sungai di Riau gara-gara peti. Untunglah datang Pak Bobi Putra Sebayang menertibkan peti-peti ini. Akhirnya sungai Kampar sudah mengalir jernih kembali insya Allah. Sungai sudah bagus, jalan pula berlubang. Anta misbahus suduri. Anta misbah. Apa arti misbah? Lampu. Nama kau siapa? Misbah. Lampu. Misbah suduri, lampu yang menerangi hati. Karena setan berbisik bukan di telinga, tapi setan berbisik alladzi waswisu fi sudur di dada, dia berbisik. Maka yang bisa menghilangkan itu adalah anta misbahus sudur. Kenapa lah mesti pakai gendang Pak Ustaz?
Memangnya kalau kita sholawat aja nggak pakai gendang, kenapa? Gendang itu gunanya menghilangkan mengantuk. Kalau tetap mengantuk juga, pukulkan sama gendangnya. Insya Allah hilang mengantuknya. Datang seorang perempuan, aku bernazar ya Rasulullah, nanti kalau engkau menang perang, aku mau memukulkan duf. Itu namanya duf. Jamaknya dufuf. Mufradnya duf, jamaknya dufuf. Kalau engkau menang perang, aku mau memukulkan dufuf ya Rasulullah. Bolehkah aku pukulkan? Kata Nabi, pukulkan. Hadisnya hadis takriri. Itulah dalil memukul gendang. Ada hadis qauli, ada. Kata Nabi, a'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam. Nikah mesti diumumkan. A'linu hadzal nikah. Buat di mana? Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Masjid mana yang bagus aulanya? Masjid Raya An-Nur. Izin sama ketua. Kalau izin buat, kalau tak izin jangan komplain, ikut aja. Ini sedang efisiensi, tak ada dana, lampu, ikut aja. Sami'na wa ta'na, cari tempat lain. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Jadi memukulkan gendang itu dalilnya ada yang sahabat membuat Nabi setuju, Nabi tak membuat, Nabi tak bercakap, tapi Nabi setuju dengan perbuatan sahabat. Namanya hadis takriri. Nabi bercakap, wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Itu namanya hadis qauli. Jadi tentang memukul ini tak ada ikhtilaf sama sekali memukul. Bagaimana kalau kita buat keyboard Pak Ustadz? Ikhtilaf. Al-khuruju minal khilafi aula. Itulah kenapa kita tak pakai keyboard. Kita pakai yang tak ada ikhtilaf sama sekali. Nah, ini tentang masalah memukul. Jadi yang kita lakukan ini semuanya adalah sunnah. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Arus pengantin, khafiqaini belahan timur dan belahan barat. Dialah pengantinnya, dialah pasangannya. Tak ada maknanya timur dan barat dunia ini, tak ada maknanya tempat terbit dan tempat tenggelam kalau tak ada pengantin, pasangan. Dan pasangan semesta ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendiri itu witrun, sendiri, witir. Kita kalau sendirian takut. Kita kalau menghadap Allah nanti sendirian takut. Maka mesti ada pasangan yang menggenapkan kita. Genap itu bahasa Arabnya syafa'. Orang yang menggenapkan syafi'. Maka arti Nabi Muhammad syafi' adalah yang menjadi pasangan kita, yang menggenapkan kita yang tunggal menjadi ganjil. Masih nyambung? Kalau tak nyambung berarti habis baterai, udah selesai udah. Jadi alam ini tak indah kalau tak ada Nabi Muhammad SAW. Kita pun nanti di akhirat tak bisa selamat kalau tidak ada Sayyidina wa Syafi'ina. Syafi' artinya pasangan, yang ganjil menjadi genap. Dialah yang nanti pasangan paling setia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a wajhaka yas'ad. Cuma naik ramai. Tak sama macam tadi. Ini bukan ngarang-ngarang lagunya. Man marhaban ya nur al-aini, marhaban man ra'a wajhaka yas'ad. Marhaban diambil dari kata rahab. Rahab artinya tanah lapang. Marhaban artinya hati kami lapang. Kalau hati lapang, keluar kue. Kalau hati lapang, keluar teh manis. Itu makanya kalau tamu datang kita sambut marhaban. Saya tak mau kalau datang disambut welcome. Welcome artinya datangnya baik, baliknya mati. Marhaban man ra'a
raaka man rahaban man ra'a wajhaka yas'ad. Selamat datang orang yang melihat wajahmu pun bahagia. Belum lagi mendengar Nabi bercakap, baru menengok wajahnya saja pun sudah bahagia. Itulah yang dinyanyikan di bumi Melayu. Mau akikah anak, itu yang disambut sama ibu-ibu grup marhaban. Tala'al badru alaina. Saya terus terang, ini dari lubuk hati saya paling dalam. Saya kalau udah diundang ceramah, disambut dengan jamaah dengan tala'al, saya rasa berdosa gitu. Karena tala'al badru itu artinya sudah terbit bulan purnama. Yang ditunggu itu Nabi Muhammad yang wajahnya bercahaya, tiba-tiba awak datang hitam. Tapi mau cuman lagi, mau dilarang orang tuh memuliakan Nabi kan. Walaupun sebetulnya maksud saya kita jangan kegeeran. Yang dinyanyikan itu sebetulnya Nabi Muhammad, bukan Abdul Somad. Tapi karena kita menumpang tuah, kita ini bertuah ini kan karena Nabi Muhammad. Kalau tak ada Nabi, kita ini tak dipandang orang. Yang kita bacakan tuh ayat yang dibawa Nabi Muhammad. Yang kita bacakan tuh hadis yang dibawa Nabi Muhammad. Majelis kita tuh majelis Nabi Muhammad. Maka kita dihormati orang, maka kita dimuliakan orang. Jadi jangan kegeeran. Ini agak banyak sedikit jamaah, ini jamaah kita. Jamaah siapa? Itu jamaah Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena dia, kita tak ada apa-apanya. Maka jagalah Nabi Muhammad SAW. Marhaban man ra'aka wajhaka yas'ad. Marhaban ya karimal walidaini. Engkau yang orang memuliakan, karim, dermawan, memberikan semua yang dia miliki. Sebagaimana mulianya kedua orang tua, dan Nabi Muhammad SAW itu lebih sayang ke kita daripada sayangnya ayah dan ibu kita. Ayah ibu kita itu hanya sayang ke kita di sini, di dunia ini. Di akhirat nanti belum tentu dia bisa menolong kita. Tapi Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, di dunia ini kita sayang, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah sendal, saking darah itu menetes. Kata sahabat, engkau punya doa mustajab ya Rasulullah. Berdoalah engkau supaya turun laknat, supaya mati orang semua. Kata Nabi, enggak, doa itu kusimpan. Untuk apa kau simpan ya Rasulullah? Doa itu kusimpan untuk jadi syafaat uzma nanti untuk umat-umatku hari kiamat. 1400 tahun yang lalu dia sudah memikirkan kita. 1400 tahun yang lalu dia sudah simpan doanya untuk kita. Belum emak ayah kita nikah, belum atuk kita jumpa sama nenek kita, dia sudah menyimpankan doa untuk kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita buat untuk dia? Mudah-mudahan berapa duit, seperak dua perak yang masuk tadi itu untuk memuliakannya nanti berdiri Masjid Ba'alawi. Di situ nanti para penghafal Quran mujahid fisabilillah, duit yang masuk ke kotak tadi 100% untuk Masjid Ba'alawi. Tak ada dipotong seperak haram, semuanya kita serahkan untuk pembangunan masjid. Insya Allah nanti tanggal 10 September kita nanti kumpul di sana. Kita buat, ajak kawan sahabat semuanya, insya Allah. Kalau malam ini bawa duit, nanti tanggal 10 jangan lagi bawa duit, bawa cincin, gelang, rantai, STNK, BPKB, ada motor-motor, mobil, wakafkan semua. Setuju? Oh, dari bunyinya macam tak setuju. Nah, lalu kemudian lembaran yang terakhir tadi, lembaran yang terakhir tadi, kenapa waktu berdiri tadi kadang-kadang angkat tangan, kadang-kadang tangan turun. Jadi kami pun bingung Pak Ustadz, kapan ngangkat, kapan turun. Karena kami tengok ngangkat, kami segan. Pas kami udah mulai ngangkat, turun pula. Kapan mengangkat? Mengangkat tangan pas bacaan dengan doa. Pas baca doa,
Rabbi farhamna jami'an ya Allah bi jami'is salihati. Rabbi farhamna jami'an. Waktu itu angkat tangan. Rabbi farhamna jami'an ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, sayangi kami, kasihi kami jami'an, semuanya. Jangan dikapling-kapling. Karena ada sahabat, karena ada orang Arab Badui berdoa depan Nabi, Allahumma arhamni wa Muhammadan, rahmati aku dan Muhammad, la tarham ma'ana ahadan, yang lain jangan. Kata Nabi, kenapa kau kapling-kapling pula doa? Kalau minta rahmat semualah. Begitu maka dia bilang, Rabbi farhamna jami'an ya Allah wamhu anna sayyiati, hapuskanlah dosa-dosa kami. Itu yang diminta. Rabbi farhamna jami'an ya Allah bijami'is salihati, curahkan rahmat untuk kami dengan semua amal-amal soleh kami. Jadi yang kita lakukan malam ini solawat itu, maka dipisah jalan di tengah, tak bercampur laki-laki dengan perempuan. Kenapa? Karena majelis kita adalah majelis solawat, majelis kita majelis zikir, majelis kita majelis nabi, majelis kita majelis baca Quran, majelis kita malam ini adalah majelis sodakoh. Kok sodakoh? Iya lah, tadi kan ngasih duit sodakoh. Jadi majelis-majelis begini mesti kita hidupkan terus. Di Pekanbaru dan sekitarnya maulidnya 30 malam. Betul lagi, 30 malam. Di Medan nama maulidnya Arba'in. Kalau 4 Arba', kalau Arba'in 40. Karena di Medan dibuat 40 malam. Yang membawa maulid Arba'in ini namanya Kiai Mufti, murid Habib Umar bin Hafiz, sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Kemarin kita udah buatkan video. Kalau sayang dengan Ustadz Mufti, kalau sayang dengan Kiai Mufti, jangan hanya sekedar waktu hidupnya, maka maulid 40 terus dilanjutkan. Jadi kalau di Medan namanya maulid Arba'in 40. Kalau di Aceh maulidnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sebulan sebelum maulid, bulan maulid, dan sebulan setelah maulid. Jadi di Aceh maulidnya 3 bulan, sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Itu maka kalau maulid di Aceh itu datang bulan Safar, balik Rabiul Akhir, bertambah 3 kilo. Karena setiap maulid makan, setiap maulid makan. Saya pernah datang ke Aceh pas bulan maulid, 4 hari itu maulid. Tapi karena memang takdir saya tak gemuk-gemuk, ya tak bertambah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nanti kalau ada maulid datang. Kalau bisa buat panjang macam ini bagus. Tak bisa minta sama Habib tolong buatkan maulid yang agak ini untuk kantor, karena kantor ini jam 7:30 kami mesti masuk. Buatkan maulid 1 jam, namanya maulid efisiensi. Kantor Polres, kantor Polsek, Pak Aulia, kantor Pak Fauzan nanti sebagai CEO kalau ada acara-acara, buatkan maulid semua. Karena inti maulid itu di dalamnya adalah, di dalam maulid ada sholawat, di dalam maulid ada sirah sejarah, di dalam maulid ada zikir, di dalam maulid ada doa. Tak terhitung berapa banyak. Apakah maulid ini dihadiri oleh para malaikat? Maja pertama qaumun, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Ini masuk masjid, halaman ini masuk tanah wakaf di tanah masjid. Maja pertama qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat itu tadi dibacakan ananda kita. Pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Santriyah Ma'had Az-Zahra. Begitu dibacakan namanya, saya tengok yang laki-laki mencari mana yang baca, tak nampak. Karena saya pesankan
Kalian kalau balik ke kampung, kalau libur, diminta sama orang masjid ngaji, ngaji. Tapi jangan maju ke depan, ngaji di tempat lain. Kalau dipaksa oleh panitia maju, bilang pesan Ustaz Somad tak boleh. Kenapa? Karena banyak qori'ah maju, orang bukan mendengar ayatnya, asik menengok mulutnya. Maka perempuan tetap situ ngaji, tak tahu entah mana yang mengaji. Lalu kemudian di dalam majlis itu ada baca Quran. Majtama'a qaumun berkumpul, yasluna kitab Allah, membaca ayat Quran, wa yatadarasunahu, ngaji. Nah, maka kita malam ini ada pengajian. Allah balas 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka mendapat rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibangga-banggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita malam ini termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala pada para malaikat. Kenapa mesti pakai lampu-lampu nih Pak Ustadz? Ya biji mata suka nengok lampu-lampu. Ada tak dalam Quran suka mata nengok lampu? Zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Zayyana sama', kami hiasi langit dunia, langit dunia, bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Memang naluri manusia suka menengok bintang gemintang. Karena Pekanbaru, Rimbo Panjang tak ada bintang, itu disewa lampu bintang. Kenapa lah mesti Ustaz jelaskan ini semua? Karena sekarang ini kita memang gitu, harus ditanya orang. Lampu pun nanti tanya dalil, lampu di mana dalilnya? Maka mesti dijelaskan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Ustaz dari tadi tangan cuman megang mikrofon kanan tuh pada dalil, aku pegang juga kiri. Nah, ini semua yang kita lakukan ini adalah untuk syiar. Tapi jangan hanya sekedar maulid, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Apa tanda sayang? Tadi Habib sudah bacakan hadisnya, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Tanda sayang itu 3. Yang pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau sayang banyak nyebut, banyak ngingat, banyak ingat, banyak sebut. Ingat Nabi, sebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa tanda sayang? Tanda sayang adalah mengikuti cara makan Nabi, cara hidup Nabi, cara menikah Nabi, cara berjalan Nabi, cara-cara kebiasaan Nabi itu disebut dengan sunnah. Makanya kelompok kita ini disebut dengan kelompok ahli sunnah. Yang ketiga, apa tanda cinta? Memperjuangkan warisan Nabi. Ada Nabi meninggalkan istana yang megah? Tak ada. Ada Nabi meninggalkan kursi dari emas? Tak ada. Lalu yang ditinggalkan Nabi apa? Yang ditinggalkan Nabi masjid, yang ditinggalkan Nabi Quran, yang ditinggalkan Nabi sunnah, yang ditinggalkan Nabi ulama. Maka kita jaga masjid dengan sholat berjamaah, kita jaga Quran dengan menghafal, membaca, mengajar, kita jaga sunnah dengan melaksanakan, kita jaga ulama kita. Siap jaga ulama? Siap. Alhamdulillah. Siap jaga habaib? Siap. Alhamdulillah. Takbir. Kalau udah takbir berarti udah habis waktu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Kita baru 3 malam, masih ada 27 malam lagi. Siap hadir? Ajak kawan sahabat semua. Ini jauh, Rimbo Panjang kilometer 19, ramai. Apalagi yang dekat kota Pekanbaru, nanti pula di Kulim dan sekitarnya. Ajak kawan-kawan. Saya maklum, mungkin karena jauh kemari tak sempat. Apalagi kau nanti datang ke Rimbo Panjang. Enggak, itu ada penutupan jalan. Ya, padahal tak ada. Tutup-tutup sedikit, jadi bisa orang sampai kemari. Terima kasih banyak yang sudah berhadir. Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Puncak dari maulid ini adalah doanya. Mari kita aminkan doa Habib. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita. Tanda-tanda orang yang diridhoi Allah, istiqomah dalam iman dan Islam. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solehah, para santri yang mudah menghafal Quran, mudah baca kitab, dan menjadi qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, menenangkan hati. Saya yakin dan percaya orang tuanya menonton dari rumah, orang tua ikut bahagia dengan kebahagiaan ananda malam ini. Terima kasih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.